Tuhan
Kemudianlah dia terus menjadi Tuhan, sahabat kami, teman kami yang terbaik. Terkadang doa kami belum dijawab Tuhan, tapi kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan satu pujian waktu yang terima kasih Bapak. Engkau baik. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi yang terbaik di waktu yang tepat.
Tuhan yang menjamin keselamatan di bumi dan di surga. Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara secara ajaib. Manusia penuh dengan keterbatasan dan kekurangan, tetapi Engkau tidak terbatas ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami sudah dihantarkan pada pujian penyembahan yang penuh urapan hadirat-Mu, yang menghantarkan kami sebentar yang kami masuk dalam firman-Mu. Berbicara lewat lidah Tuhan Yesus untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Mari Roh Kudus berbicara kepada hamba Tuhan yang dengan ada kekurangan dan keterbatasan. Tapi kalau Tuhan berbicara kepada hamba Tuhan Yesus, hari ini kami akan mendapatkan rema. Hari ini kami akan mendapatkan yang selama ini kami bertanya dan terus bertanya. Lewat firman-Mu ada jawaban yang tuntas. Terima kasih ya Bapa. Urapi setiap kami, urapi hati dan pikiran kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kuduskan, sucikan tempat ini sehingga kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, sederhanakan bahasa yang akan hamba sampaikan sehingga dapat dicerna, dapat dimengerti oleh setiap kita. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita percaya katakan haleluya. Amin. Kata Tuhan yang meriah. Shalom. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus kita luar biasa. Amin. Ya, memang harus demikian. Mengiringi Tuhan harus bersemangat. Di tahun 2025 ini, tentu we must be better than last year. 2024. Kita harus lebih baik daripada tahun kemarin. Karena tahun ini adalah tahun emasan bagi kita orang percaya. Karena tahun 2025 ini adalah perjalanan hidup kita bersama Tuhan. Ketika kita melangkah berjalan bersama Tuhan, there is nothing to be worried. There is nothing to be afraid. There is nothing to be scared. There is nothing to be afraid of. Everything will be handled by God. Everything will be helped by God. As long as you believe in God. Sejauh kita percaya kepada Tuhan. Tema khotbah kita hari ini adalah My life is my journey with God. Perjalanan hidupku bersama Tuhan. Kalau kita tidak berjalan bersama Tuhan sepanjang tahun 2025 ini, saudaraku, kita tidak punya kekuatan. Ketika kita berlangkah berjalan sepanjang tahun kemarin 2024, Dia sudah menyertai kita dan kita bisa melewati sepanjang tahun 2024 kemarin. Mungkin kita mengalami masa-masa sulit, tapi anyway we are still survive. Amen. Kita masih hidup. Itu pertanda bahwa kita masih diberikan napas hidup oleh Tuhan. Karena itu kalau Tuhan bisa menyertai kita sepanjang tahun 2024, Dia juga bisa menyertai kita sepanjang tahun 2025. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Amen. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, I will never walk alone, for God is always walking with me. Amen. Karena itu aku tidak akan pernah merasa takut, gusar, khawatir dengan perjalanan hidup aku, yaitu perjalanan hidup saudara dan saya. Karena apa? Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 1 ayat 10. Karena itu saudara, firman Tuhan itu adalah firman yang begitu hebat, begitu kuat. Yohanes 1:1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara miliki Alkitab, tolong angkat dulu Alkitabnya. Yang bawa Alkitab, yang handphonenya ada Alkitab, tolong diangkat dulu. Karena kamu bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. I don't say that, the Bible says so. Karena itu firman yang saudara dan saya miliki itu adalah firman Allah itu sendiri.
Itu adalah perkataan itu sendiri. Tuhan yang mulia segala perkataan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu kita harus membaca Alkitab setiap hari. Every day we have to read the Bible. Every day. Because that is the strength of our faith. Itu adalah kekuatan iman kita. Karena itu kita harus menyadari betapa pentingnya firman Tuhan. Karena apa? Saudara, grass, rumput bisa kering, bunga bisa layu, tetapi firman Allah kita tidak pernah tenggelam. Dia terus survive, dia terus hidup. Karena itu, ketika kita memiliki iman, kita memiliki firman Tuhan dalam hidup kita memiliki rasa syukur dalam hidup kita, maka kita termasuk orang yang berbahagia. Amin. Karena itu firman Tuhan dengan jelas katakan di dalam Roma 7 ayatnya adalah berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Karena itu saudaraku, dalam Yesaya ayat 1 sampai Yesaya 1:18, sekalipun dosamu merah seperti kelinci akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti apa? Kelinci akan diputihkan seperti bulu domba. Karena itu saudara, kita menyadari di dalam Roma 3 ayat 10, tidak seorang pun hidup benar. Tidak seorang pun di dunia ini hidupnya sudah benar. Roma 3:23, karena manusia sudah hidup dalam keberdosaan. Roma 6 ayat 3, upah dosa ialah maut. Tapi kabar baik tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, berapa banyak di antara kita percaya bahwa di dalam tahun 2025 ini kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang sukses? Angkat tangannya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. We know that the fact, many people say that the world is getting worse and worse. For this year 2025, 许多人说今年就是比较长的，比上一年的2024年，ngerti nggak? Pura-pura ngerti aja lah, ya. Banyak betapa bahwa tahun 2025 ini situasional dan kondisional akan semakin lebih terpuruk daripada tahun kemarin. Sama tahun kemarin juga ada yang bilang begitu. Tetapi kita orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Maka itu adalah aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Engkau Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Do you realize that God is always walking in the front of us? He is always ahead of us. Dia selalu di depan kita. Nah, kita tidak bisa melihat dia secara kasat mata, tetapi dia menuntun memimpin hidup kita. Berapa kali kita mungkin tidak menyadari berapa banyak bala, berapa banyak hal-hal yang menyakiti akan menimpa hidup kita. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Dia menghalaukan semuanya itu. Amin. Karena itu kita masih survive pada hari ini. Hari ini adalah hari yang berbahagia. Kenapa? Saudara masih sehat. Coba saudara bisa senyum nggak? Ya, berikan senyuman yang baik. Tepuk tangan buat Tuhan. Karena itu saudaraku, apapun dalam kehidupan kita, the Lord is my strength, and my song has become my salvation. He is our Savior. Ya, apa yang terbesar yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita? Oh, saudara dan saya mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Saya punya mujizat kesembuhan. Yes, that is good. Saya dibukakan setiap permasalahan pergumulan hidup saya. Tuhan buka jalan. Yes, because God is our solver problem.
Dia memberikan jalan keluar dan selalu ada solusi bagi setiap kita percaya datang kepadanya. Tetapi mujizat yang terbesar yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara dan saya adalah mujizat keselamatan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. We got the salvation from God. Because we praise, we know that God is one of the Savior. He is the only God can save our life. Dia satu-satunya bisa menyelamatkan hidup kita. Karena itu saudaraku, apapun kondisi kita, di saat apapun, sepahit apapun hidup kita, sesulit apapun hidup kita, ingat, kita tidak sendirian. We are not walking alone. Ada Tuhan bersama kita. Amin. At my lowest, pada titik terendah, God is my hope. Tuhan itu adalah harapanku. At my weakest, pada titik yang terlemah, God is my strength. Tuhan itu adalah kekuatanku. At my saddest, pada titik tersedih, God is my comforter. Tuhan itu adalah penghiburku. Tepuk tangan buat Tuhan. So my journey, my life is my journey with God. As long as 2024, 2025, sepanjang tahun 2025 ini, kita akan bisa melaluinya dengan penuh sukacita, dengan penuh berkat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dengan penuh rahmatnya, dengan penuh penyertaan pemeliharaan perlindungannya. Dan apapun, ketika kita bersujud, berlutut di hadapan Tuhan, karena itu doa Bapa kami setiap hari itu sangat penting. God's prayer, doa Bapa kami, ucapkanlah itu, doakanlah itu setiap hari. Sebelum kita melangkahkan kaki kita keluar dari pintu, kita berdoa dulu. Kita berdoa menandakan bahwa kita berserah penuh kepada Tuhan. We surrender to God. It may be hard, may be sulit dalam kehidupan kita, but sometimes, but I'm assured it will be all worth it. Tetapi itu akan mendatangkan kebaikan. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, kita ingat bahwa yang Tuhan butuhkan dalam kehidupan kita adalah percaya, believe in Him, trust Him. Nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang ajaib dan penuh kuasa. Kisah para Rasul 4 ayat 12 katakan apa? Dan keselamatan tidak ada dalam nama siapapun juga di bawah golongan ini, tidak ada keselamatan lain selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu sepanjang tahun 2025 ini Tuhan menghendaki kita, Tuhan minta supaya not only to trust Him, but also give thanks to Him. Bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun permasalahan kita, apapun yang kita alami, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan kita bersyukur kepada Tuhan, berarti kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, kita harus menyadari bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya jalan dan keselamatan kita. Matius 6 ayat 33, seek the kingdom first and His righteousness, the rest will be added to you. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Karena itu kita harus bersyukur. Hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari penuh penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Saya sudah menciptakan 100 lagu lebih. Hari ini kita menyanyikan 2 lagu dari antara 100 lagu. Saudaraku, lagu dalam bahasa Indonesia 75%, yang lain dalam bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Sama-sama kita nyanyikan. Oke, everybody stand up. Would you
Jangankan menciptakan lagu. Main musik saja tidak bisa. Dan pada saat itu saya sering dengar lagu Hendro Priyono, Insinyur Niko. Siapa lagi yang penyanyi terkenal? Siapa lagi? Ya, saya dengar lalu timbul dalam pikiran saya juga mau seperti mereka. Gak bisa main musik loh. Karena kita percaya kepada Tuhan. Mulut kita punya kuasa. Our mouth has power. Ketika kita mendoakannya, kita yakin dan percaya mendoakannya, maka itu akan terjadi. Kuasa Tuhan tidak berubah. Dia selalu menjaga, melindungi, dan melakukan mujizat dalam hidup kita. Saya berdoa, mulailah saya main gitar. Saya belajar, kuncinya hanya tahu 3 C, G, F, C, G, F. Itu saja. Tapi pada akhirnya karena Tuhan melihat keseriusan saya, Tuhan melihat kita, melihat hati saya, Dia memberikan saya karunia bisa main gitar, main drum, main keyboard, main bass. Karena gitar ada 3, rhythm, melody, and bass. Saya bisa main keyboard, main piano, dan lain sebagainya. Dan Tuhan terus memberikan karunia. Akhirnya saya bisa menciptakan lagu. Kenapa Tuhan izinkan saya bisa menciptakan lagu dalam versi bahasa Inggris, Mandarin, dan Indonesia? Karena ketika saya berada di negara yang berbahasa Inggris, saya bisa dan ada lagunya. Negara yang berbahasa Mandarin, saya sudah siap lagunya. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, mintalah, maka akan diberikan. Ketutlah pintu, maka akan dibukakan. Yang Tuhan ingin kita dalam kehidupan sepanjang tahun ini harus percaya. Jangan mulut kita, karena mulut kita punya kuasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ingat bahwa kekristenan yang sehat pasti ditandai dengan 3 hal. Yang pertama, berakar pada kebenaran Kristus. Kita pasti senang membaca firman Tuhan. Saudara, jangan hanya taruh saja hari Minggu, just grab it to the church, you just grab the Bible, but you never read it. Baca setiap hari. Bertumbuh dengan firman-Nya. Kita baca, kita harus mengerti. Yang penting kita baca, kita terus hayati. Yang tidak mengerti, pasti ada bagian-bagian yang kita mengerti. Pada saat kita mengerti bagian itu, kita lakukan. Berbuah bersama kasih-Nya. Kenapa ada kasih-Nya? Saudaraku, dalam Galatia 5 ayat 22-23, yang pertama yang muncul kata apa? Kasih, sukacita, apalagi? Ya, kenapa di urutan pertama? Karena Tuhan itu adalah kasih adanya. He himself is a love. Karena itu Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah memberikan Anak Tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan atas dasar kasih-Nya. William kata I, because of His love, He saved our life. Saudara terhisap di gereja ini bukan secara kebetulan. Saudara dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita mengiringi Dia sampai seumur hidup kita? Siapa yang ingin mengiringi Tuhan sampai akhir hidup? Yang tidak angkat tangan berarti meragukan Tuhan. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus itu berkuasa. Jesus Christ, even though we cannot see Him in our naked eyes, but He is here with us together. Walaupun kita tidak bisa melihat Dia secara kasat mata, tapi Dia ada bersama kita, di tengah-tengah kita. Dia hadir, kemahakuasaan itu hadir dimanapun. Ketika kita berseru namanya, ketika kita hidup di dalamnya, Dia ada dalam hidup kita. Amin. Karena itu saudaraku, jangan sembarangan. Ada voting terjadi di Los Angeles. Ketika itu voting beberapa nama-nama terkenal, termasuk diantaranya ada orang tua. Tetapi semuanya mendapat nilai. Yang tidak ada nilai siapa? God, Jesus
Christ. 0%. Betapa menghina Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Everybody knows something happened. Mereka pikir bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang tidak nyata. He is real. Tuhan itu nyata. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya sendiri sudah merasakannya. Karena saya sendiri yang sudah pernah mengalaminya. Karena itu saudaraku, 4 kali saya hampir meninggal. Yang pertama ketika saya nyetir mobil. Dan mobil yang saya setir itu masuk ke dalam jurang. Bum, bum, bum. Apakah saya meninggal? Tidak, Bapak belum. Yang meninggal adalah tante dan adik perempuan saya. Tidak lama kemudian ayah saya diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua saudaraku, dan kedua ketika itu saya mengalami sakit sekujur tubuh. Disentuh aja sakitnya bukan main. Saya dilarikan ke rumah sakit Husada. Lalu saya sekali lagi diselamatkan oleh Tuhan. Yang ketiga, pada saat saya sedang tidur kenyang, enak-enak tidur, rumah itu atapnya jatuh, boom. Saya sendiri tidak enak. Sekali lagi Tuhan menyelamatkan hidup saya. Yang keempat, I say this, it's because this is the fact of my life. Ini kehidupan saya secara pribadi. Yang keempat ini yang paling berbahaya. Dan pada saat itu saya dilarikan ke rumah sakit Siloam Kebenjuruk. Kenapa? Karena saya sakit jantung. Kena serangan jantung. Dan pada saat itu mau dioperasi kateter, nggak bisa dipasang balon. Karena 2 pembuluh darah saya ada 99% itu sudah putus. Can you imagine? Tapi saya masih hidup. Nah akhirnya saya diadakan operasi besar, yaitu bypass. Nah sekali lagi Tuhan menyelamatkan jiwa. Berikan tepuk tangan. Bukan hanya sebatas itu saja. Maybe you will think how much money you have to spend for that. Itu penyakit orang kaya di bawah 1 miliar. Tapi sekali lagi Tuhan sediakan semuanya itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah saya merasa takut, gentar, khawatir pada saat dokter dan profesornya sudah mendiagnosa saya bahwa saya harus segera di bypass? Tidak, sedikit pun saya tidak takut. Bahkan pada saat di TV layar yang besar itu, dia kan teropong itu, memang betul 2 pembuluh darah saya putus. Saya liatin istri saya sampai, nah pada saat itu silakan dok, lakukan yang terbaik. Operasi 67 jam. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, saya masih hidup sampai detik saat ini. All because of God's grace. 全部就是为了主的爱。 Semua itu karena kasih, kemurahan, anugerah Tuhan. Karenanya itu saya sudah menciptakan lagu anugerah dalam versi bahasa Mandarin. Tapi bukan hari ini, kita nyanyikan next time. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, orang yang sungguh-sungguh menghargai, menghormati Tuhan, dia pasti pernah mengalaminya. Dia pasti pernah mengalami bagaimana pertolongan Tuhan itu. Ingat, kalau kita mengiringi Tuhan, the gift that we get from God is eternal life. Yang kita dapatkan ketika kita mengiringi Tuhan, berjalan hidup kita mengiringi Tuhan, kita mendapatkan hidup yang kekal. What does eternal life means? Hidup yang kekal itu artinya apa? Live with God and He live. Hidup bersama Tuhan sebagaimana Dia hidup. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita malas membaca Alkitab? Karena itu kita harus membaca Alkitab supaya perasaan Tuhan, perkataan Tuhan, tindakan Tuhan, ucapan Tuhan, cara-cara hidup Tuhan ada dalam kehidupan kita.
Amin. Apakah saudara berpikir saya tidak punya godaan? Besar sekali godaan saya. Tetapi saya sadar, James, you are not what you were before. Remember, you are the servant of God. Bebas kan? Mana bebas? Kadang-kadang di sana kesini saya jalan kemana aja, Pastor James, Pak Pendeta, saya nggak kenal. Tapi yang enaknya habis makan dibayarin, mau bayar sudah dibayarin bapak itu, ya. Maksudnya bukan ini. Tapi kalau ada yang mau seperti itu, enggak silakan. Saya nggak pernah tolak. Saudaraku, the greatest of all, the gift of God, and will bring a fullness of joy. Ketika kita mengiringi Tuhan, berjalan bersama Tuhan, kita akan mendapatkan sukacita yang penuh, yang dunia tidak bisa berikan kepada kita. Ingat, apapun permasalahan pergumulan yang kita hadapi, sesulit apapun itu, sesukar apapun itu, ingat, God is possible. There is nothing impossible for God. For the believer, everything is possible. Lukas 1 ayat 37, Markus 9 ayat 23, Matius 19 ayat 26. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semua itu Tuhan bisa lakukan. Ada amin saudaraku? Amin. Karena itu ada lagu. No one like. Tolong tampilkan lagu. Ini versi dalam bahasa Inggris. Bahasanya gampang. Ya, saudara, saya tidak perlu terjemahkan, saudara pasti ngerti lah. Mari kita berdiri, kita sama-sama berdiri. When I can feel how wonderful you are, when I can feel how you love me, no one else always be with me. Only you, Jesus Christ, accompanies me in my berjalan bersama Tuhan berarti saudara mengintegrasikan hubungan kita dengan Tuhan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang diantaranya kita harus menerima Tuhan sebagai Tuhan dan bersama kita pribadi. That is a must. Itu harus kita lakukan. Kita harus mempercayai Tuhan. 我们要相信他，相信到底。不要半信半疑. Kita mempercayai Tuhan harus sepenuh hati, jangan setengah-setengah. Any one of you can speak Mandarin here? Ada yang bisa bahasa Mandarin? Ya, berarti ketika saya ada masuk Mandarin, tolong diterjemahkan ya. Setuju dengan Tuhan.
Dan kita harus menaati Tuhan, berjalan searah dengan Tuhan. Karena itu kita perlu komunikasi dengan Tuhan lewat doa kita. Kita harus izinkan Tuhan berbicara dengan kita, membaca Alkitab. Dan kita harus rajin membaca Alkitab. Saudaraku, kita harus ingat bahwa ada 5 cara. There are 5 ways to enrich. Tolong tampilkan. Ada 5 cara bagaimana kita memperkaya perjalanan hidup kita sehari-hari bersama Tuhan. Yang pertama adalah start and end every day with God in prayer. Mulai dan akhiri dalam doa kita sehari-hari bersama Tuhan. Penting sekali. Kita harus berdoa. Jangan ketika kita bangun, let me ask you for why. Please answer me honestly. Tolong dijawab dengan jujur. Ya, ketika saudara bangun dari tidur, apa yang saudara pikirkan, pegang, atau lakukan dulu? Udah capek. Terima kasih Pak atas kejujurannya. Pegang HP. Ini semuanya berarti pegang HP semua. Iyalah pasti. Ini? Ya. Coba pegangan aku. Nah, lebih baik kita mengaku. Betul. Selama ini kalau kita sebarkan responden, variabel yang menentukan memang betul. Rata-rata pegang HP dulu. Karena dia anggap that is the second husband or second wife of him or her. Itu adalah yang terutama di depan dia. Selama ini kita cari apa. Pernah nggak kita cari who? Siapa yang harus kita cari dulu? Siapa yang harus kita junjung tinggi dulu? Ketika mata kita terbuka, kita masih bisa menikmati dunia. Kita masih bisa lihat suami kita, istri kita, anak-anak kita, opa, oma kita, orang tua kita, cucu-cucu kita, bahkan burung kesayangannya. Ada anjing, saudaraku, kita masih bisa menikmati hidup. Hari ini kita bisa beribadah. Berapa banyak orang di luar sana, mereka nggak bisa seperti kita ini. Ketika mereka melihat kita, aduh betapa bahagianya kumpulan orang-orang kudusnya di gereja, maksudnya kita ini. Nah mereka rindu supaya mereka bisa menikmatinya. Ada berapa banyak mereka, kalau saya diberikan kesempatan hidup, kalau saya diberikan hidup, aku mau itu, aku mau ini. Ternyata Tuhan punya rencana lain. Seorang bapak usia kurang lebih 60 tahun, seorang pengusaha. Dalam kehidupannya penuh akan kepahitan. Karena itu saudaraku, jangan kita menyimpan akar kepahitan sepanjang tahun 2025 ini kalau kita mau diberkati oleh Tuhan. Amin. Kenapa? Mobil papanya aja ditabrakin akibat karena ketidakpuasan sebagai anak terhadap orang tuanya. Kalau ngomong dengan orang tuanya, itu kata-kata kutuk keluar. Namanya orang tua, bagaimanapun juga masih tetap sayang kepada anaknya. Dan pada saat itu, saya diminta ke rumahnya atas persetujuan mamanya dan istrinya. Dia suruh kalian keluar, saya mau bicara sama pastor. Untuknya, dia ungkapkan keluar semuanya. Betapa menyesalnya dia, betapa dia ingin bertobat,
Kita bimbing, tuntun dia berdoa, dia bertobat. Keluar semua akar kepahitan dia. Ada pelepasan. Dan apa yang keluar dari mulut lidahnya? Kalau saja Tuhan berikan saya kesempatan untuk hidup, aku akan jadi orang baik-baik. Aku akan berbuat sesuatu untuk melayani Tuhan seumur hidupku. Tapi 3 hari kurang lebih kemudian dia meninggal. Ketika kita masih hidup, kita masih sehat, kita masih kuat, 还有很多钱，钱包还是很厚， masih banyak duit, masih punya itu, punya ini. Ingat, jangan sekali-sekali kita menjadi sombong. Kenapa? Tuhan tidak suka lihat orang yang sombong. Ketika kita punya itu, punya ini, kita harus berbuat sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hargai, hormati siapapun orang itu. Jangan mengkotak-kotakan. He's not my level. Nggak boleh begitu. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, saya berangkat dari orang yang tidak termasuk dalam bilangan. Maksudnya apa? Ayah saya seorang kenek. Berapa tahun kemudian naik pangkat jadi supir. Supir dalam kota, supir luar kota. Saya pun pernah jadi kenek. Pernah jadi supir. Hidup kasar, hidup keras. Tinggal di rumah sangat sederhana. Punya 6 saudara. Kalau tidur, boro-boro mau punya ranjang. Gelap tikar seperti ikan dencis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mau bergerak, nggak bebas, ya tidur begitu saja. Sementara di belakang itu baunya bukan main. Kenapa? Setiap hari tanpa diundang, tanpa diizinkan, itu emas timbul itu muncul terus. Itu bangkai-bangkai tikus, kucing, anjing, kotoran, sampah. Karena ada sungai kecil. Atap genteng yang warna putih, panasnya bukan main. Itu yang sudah kami alami. Hidup dalam kemiskinan. Tapi Tuhan punya rencana. Ketika kita datang berjalan bersama Tuhan, hidup kita akan berubah. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah, pada waktu itu, bagaimana kehidupan kami? Orang bilang gua jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kan ayah saya kenek, supir, upahan, hidup dalam kekurangan. Tetapi pada saat itu, apa yang ada dalam pikiran saya? Tuhan, aku tidak mau hidup saya seperti itu. Aku tidak mau seperti ayah saya. Tapi aku tetap menghargai, menghormati bagaimana perjuangan dia sebagai ayah. Bagaimana perjuangan mama saya, ibu saya. Nah, pada saat itu, apakah sudah Kristen? Belum. Nggak jelas kepercayaannya apa, agamanya apa. Tetapi pada saat itu yang ada dalam timbul dalam hati saya harus percaya kepada Tuhan dan terima dia sebagai Tuhan sama saya pribadi. Pada saat itu, abang lawan hidup saya berubah. Abang paling tua terus mengalami proses yang begitu pahit, begitu sulit. Tetapi ketika kita bertahan, dan pada akhirnya kita akan mencapai tujuan kita. Amin. 2 tahun gak naik kelas saya. Akibat misi di depan keluarga saya. Tetapi saya bisa menyelesaikan pendidikan saya secara akademis sampai yang terakhir, sampai selesai. Dan adik-adik saya juga sarjana. Hidup dalam kemelaratan.
Tetapi ketika orang berkata buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, saya mematahkan masalah itu. No. Karena kita hidup dengan Tuhan, Tuhan sanggup melakukan segala perkara-perkara yang ajaib. Buktinya apa? Setiap kami punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, punya bisnis sendiri, punya kehidupan yang sangat-sangat layak dan dari Tuhan. Berikan tepuk tangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita saksikan betapa powerfulnya ucapan orang ini. Silakan. Steve Harvey gives the most powerful introduction I've ever seen. Ladies and gentlemen, it is my honor to introduce a man who needs no introduction. His credits are too long to list. He has done the impossible time after time. He has, out of a manger in Bethlehem, Jerusalem, by way of heaven, he fed 5,000 hungry souls with 2 fish, 5 loaves of bread. He's Saudara ngerti ya? turning water into wine. No special effects, no camera tricks. King of all kings. Berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Memang pada kenyataannya Tuhan melakukan mujizat demi mujizat. Karena itu ketika kita mengiringi Tuhan, apalagi kalau kita sudah merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, kita akan jauh lebih menghargai dan menghormati Tuhan. Masa-masa COVID-19 kemarin, berapa banyak teman saya meninggal. Pelayanan bersama, KKR bersama. Akibat COVID-19 dia meninggal. Dan pada saat itu usaha bisnis mereka go bankrupt. Mereka bangkrut. Ada yang bertanya, James, what should I do? What should I do? Everything is so difficult. You have to give your life to God, walking with God together. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Karena ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala hal yang mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Amin. Amin. Pada masa-masa sulit, berapa banyak para pengusaha mereka gulung tikar, termasuk adik ipar saya, nyaris bangkrut. Apa yang terjadi? Kita doakan. Mesin yang ngadat lagi, kita doakan. Nyaris di PHK puluhan karyawan. Tang-ting-tang debt collector, tang-ting-tang dari pihak perbankan, kita doakan. Dan alhasil bagaimana? Tuhan mendengar doa kita. Karena doa kita punya kuasa. Apalagi kalau kita termasuk orang yang suka berdoa. We have power in our mouth, in our prayer. Dan pada saat itu Tuhan memulihkan dia. Dalam waktu kurang lebih 1,5 tahun, Tuhan memulihkan usaha bisnisnya. Memasuki tahun kedua, tahun ketiga, malah bertambah karyawannya, dinaiki gajinya, beli ruko, beli rumah, beli mobil mewah, bisa keliling, nggak keliling, bisa ke negara-negara lain bersama keluarga besarnya. Kalau bukan karena karya Tuhan. Amin. Karena itu, apapun kondisi kita saat ini, percayalah, di tahun ini, tahun 2025 adalah tahun kemasan buat kita. Adalah tahun yang berberkat yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Doa kita ada kuasa. Istri saya batuk, lama nggak sembuh-sembuh, makan obat. Kasihan. Beberapa hari tidak sembuh-sembuh.
Pada saat itu dia berusaha untuk mata sudah bisa tidur. Di tengah malam bangun dengan lembut dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan istri itu supaya tidak batuk. Pertama masih batuk. Yang kedua Tuhan Yesus mau sembuhkan istri masih batuk tapi sudah mulai pelan. Yang ketiga Tuhan Yesus mohon sembuhkan batuk istriku dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa. Mohon sembuhkan. Saya tungguin dan dia tidur terlelap, nggak batuk lagi. Berikan tepuk tangan yang baik. Apakah sampai di situ saja? Dua pasang teman, mereka sudah habis ratusan juta. 7 tahun merindukan keturunan, nggak punya. Tapi mereka berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan punya kuasa. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dan berapa lama kemudian mereka dikarunia anak. Dan terakhir saya ketemu anaknya di Purindalo. Anaknya sudah besar. Itu bertanda bahwa Tuhan menjawab doa kita. Ada amin. Karena itu kita harus percaya ada doa yang harus kita lakukan. Ada kehidupan kita yang harus kita sungguh-sungguh percayakan kepada Tuhan. Saya akan menerjemahkannya karena dia doanya cukup cepat. Silakan. 主啊， Ya 我好 Tuhan, 累， aku 日子过 lelah, 得好辛苦。 susah 直 sekali 到 aku 很多时 hari 候， ini. 我总是依靠自己的力量做 Selama 事， ini aku hanya 不 mengandalkan 是完 kekuatan 全依靠 sendiri. 你。 Aku tidak mengandalkan Engkau ya Tuhan. 现在，我把一 Sekarang 切的 ini 疲惫 aku 都交给你， segenapnya 求你 menyerahkan 背负我的压 semua 力，我 hidupku 知道 dalam 你不能 kuasamu. 的。 Kiranya 你凡事 Tuhan, 都能，求你帮助我解决一切困难。 Engkau 让我在 mencabutkan 你的 semua 祷告 permasalahan 里 yang 安 aku 息。 hadapi. 阿门。 Terima 如果 kasih 你也 Tuhan. 需要这个祷告， Terima 回 kasih 应 Tuhan. 阿门。 Intinya adalah selama ini dia mengandalkan kekuatan dia sendiri. Apapun masalah yang dia hadapi sendiri. Begitu juga selama ini, terkadang kala kita mengandalkan pangkat kita, jabatan kita, keuangan kita, kehebatan kita, kepintaran kita. Tapi semua itu tidak menyelesaikan masalah. Ketika kita mengandalkan Tuhan, selalu ada solusi. Amin. Karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ada lagu Bapa Engkau sungguh baik. Bisa ya? Yuk kita berdiri, kita nyanyikan lagi. Kasih-Mu melimpah
juga wakilnya, koordinator, Bapak yang ada di surga. Kami menyerahkan Pastor Dedi, wakilnya dan koordinator ibadah tempat ini. Berkatilah karya mereka di dalam memajukan ibadah ini. Kami mempercayakan hidup mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya akan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di tempat ini, sehingga tempat ini penuh sesak dengan jiwa-jiwa jemaat-jemaat yang terus berdatangan dan mengirimkan Tuhan. Jadikan setiap kami di tempat ini terus mengalami growing in Christ, baik secara kualitas maupun kuantitas. Berkati mereka dalam usaha pekerjaan bisnis, keluarga, rumah tangga, hidup mereka, teman, apapun yang mereka pegang buat Tuhan berhasil. Tuhan melancarkannya. Saudaraku, dan juga perlu mendoakan restoran di tempat ini. Kami menyerahkan restoran di tempat ini beserta cabang-cabangnya Tuhan. Kami mempercayakan bahwa ketika mereka memberi hati, memberikan tempat untuk pelayanan, untuk ibadah, Tuhan akan membalas mereka berlipat kali ganda. Tuhan akan memberkati mereka berlimpah-limpah. Tuhan akan mengirimkan banyak customer yang Tuhan, sehingga mereka terus naik bukan turun, dan mereka terus mengalami cuan, dijauhkan dari segala kerugian. Dan jemaat-jemaat yang ada di sini terus mengalami pertumbuhan juga secara finansial, fisik, kesehatan, keluarga rumah tangga mereka diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah selesai menyampaikan apa yang diisi hati. Biar firman Tuhan jatuh ke dalam hati kami yang terdalam. Berakar, bertumbuh, berbuat-buat. Jadikan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman. Jadikan setiap kami berkat dan keluarga besar kami di tahun 2025 ini. Kami semuanya berjalan bersama Engkau dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami semuanya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hormat hanya bagi kemuliaan saja. Mari setiap kita yang percaya katakan haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih Pastor. Waktunya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sepanjang minggu kemarin kita sudah diberkati banyak dengan berkat kesehatan, pekerjaan, dan sukacita. Hari ini kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita berdoa Bapa di dalam surga. Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami sepanjang minggu kemarin, bahkan nanti akan minggu-minggu ke depannya. Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami yang memberi, bahkan yang belum bisa memberi. Tuhan memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan hati kami yang mulia Tuhan di hadapan Tuhan, sehingga kami selalu belajar mengucap syukur dengan keadaan kami apapun Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberi yang terbaik. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan buat Tuhan segala puji syukur. Segala
berikan Oh, Bapak di sana ya? Enggak, saya nggak di sana. Dulu kan saya gereja Kristen ya, yang di intro Maria, Pastor Maria. Sekarang masih itu. Terima kasih atas pelayanan Pendeta James Mukti pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Suaminya kan sakit. Pengumuman berikutnya. Selamat kami menyambut siapa yang baru pertama kali hadir untuk dapat beribadah bersama-sama lagi dengan kita pada pagi hari ini. Dan menara doa ya Bapak Ibu. Ada biasa kota tua pada hari Jumat. Ibadah minggu depan jangan lupa oleh Bapak Evangelis Gusno Arif ya yang akan membawakan firman Tuhan. Disertai potluck ya Bapak Ibu. Masalah potluck ini saya harap kalau Bapak Ibu sempat ya kita bisa sama-sama membawa makanan, kita akan sharing makanan walaupun gak usah banyak ya, misalkan sepiring-sepiring gitu ya. Kalau Bapak Ibu yang berniat untuk sama-sama kita adakan potluck di tempat ini, kita sangat menyambut dan bersukacita untuk minggu depan ya. Berikutnya ada yang program kedukaan, bisa hubungi Ibu Desi Tansil ya. Dan menabung juga. Siapa yang mau menabur? Kalau yang diakonia dengan Pastor Andrean di BCA ada nomornya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ada tambahan pengumuman Bapak Ibu. Kita dua hari minggu yang akan datang seperti biasa kita seperti yang sudah saya umumkan kemarin, kita mau mengadakan Imlek ya. Imlek, jadi saya menghimbau siapa yang bisa maksudnya kostumnya ya, kostum Imlek, dan yang lain kalau yang nggak kostum Imlek setidaknya yang nuansa Imlek gitu ya, atau yang merah-merah ya. Baik laki-laki maupun baik ibu-ibu maupun bapak-bapak dan saudara-saudara. Jangan lupa hadir karena ada pembagian angpau. Kayaknya itu yang ditunggu kan, pembagian angpau. Jadi kalau bisa 2 minggu lagi kita datang sama-sama merayakan Imlek di tempat ini. Saya udah untuk berdiri, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga Tuhan telah menolong Pranan dan Mutia sudah bisa hadir lagi bersama-sama dengan kita ya. Ya Tuhan, hari ini Bapak Gembala sedang pelayanan di Bulungan, di GPI Bulungan, Bapak Sunario. Kita berdoa sama-sama. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat ibadah pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, kami percaya Engkau telah hadir. Engkau telah memimpin ibadah kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami telah menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Inilah Tuhan, inilah kami ya Bapa. Inilah yang dapat kami berikan untuk kami Tuhan, melayani Engkau. Terima kasih buat ibadah hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ini Tuhan, kami percaya Engkau telah hadir, Engkau telah bersama-sama memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini. Bapak kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah ditaburkan oleh Pendeta James Mukti Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau telah mengajarkan kami Tuhan, Engkau telah memberikan Tuhan sesuatu yang bisa menjadi rema di dalam hidup kami. Terima kasih.